sama kita di Dua Dunia. Nah, kenalin dulu nih sebelum kita mulai di episode pertama kali ini. Sebelumnya kita udah pernah ini lagi ya. Jadi kita bakalan kenalin diri lagi. Nama gue Nat. Nih, nama gue Atoy. Ko Atoy. Nah, ini kita kedatangan 3 narasumber. Nah, jadi kita bakalan bikin podcast. Isinya biasanya bakalan berlima lagi ya, berlima terus ya? Ya, kurang lebih berlima, berempat lah. Biar seru, soalnya bakalan ada konflik yang bakalan kita bawa ke podcast kita. Nah, pertama kita kenalin dulu ke temen gue nih, dari Bang Edo namanya. Ya, Bang Edo silakan kenalin diri dulu. Yang singkat-singkat aja. Ya, gue Edo. Kesehariannya lagi. Mulung. Kesehariannya lagi bangun-bangun riset biasa aja lah. Biasa. Terus Riset. backgroundnya dari ekonomi. Dari anak ekonomi. Nah, dia ini non wibu ya, Do ya? Non wibu. Kita bagian ini wibu bukan sih? Enggak. Kita bukan. Kita setengah-setengah lah. Ya, kita hanya penikmat. Penikmat anim, tapi kita bukan wibu. Ya, kita bukan wibu. Tapi di kalau sini, Jadi spesial. kamu belain saya ntar. Siapa Anda? Nah, ini kenalin. Ini teman kita. Bisa dibilang wibu nggak kira-kira? Ya. Bisa? Atau Boleh lah. Boleh. Tapi sebenarnya juga nggak lama-lama banget. Enggak. Mulai sekitar tahun 2012-13 lah. Pak, itu udah 8 tahun ya? Zamannya AOT dulu. Oh, jadi ini udah bisa dibilang rada berpengalaman ya. Udah 8 tahun berarti kan? Tapi belum apa-apa. Kalau yang teman-teman itu yang itu biasanya dari SMP mulai. SMP, maksudnya SMP. Nggak apa-apa. Nah, kenalin dulu. Ini dari brother Apa? Nama Oke, nama saya siapa? Oh, iya. Oke, gua namanya Hiki. Nama aslinya cari tahu aja sendiri. singkatan. Kesehariannya tidur, makan, mandi, ya nonton anime, bla bla bla, gitu. Tapi lu backgroundnya juga, tapi seorang komposer. Apa komposer apa? Bukan komposer musik. Hah? Dari background musik kan tapi Anda? Oke, gua musisi tapi bohong-bohongan. Maksudnya gimana nih? Kenapa? Maksudnya lu bikin musik buat nipu orang. Bohong-bohongan. Oke, bisa dibilang gua musisi tapi khusus whips. Oh, Musik Jepangan. Spesialis lah ya. Spesialis. Makanya bohong-bohongan. Oh, emang kalau bukan Jepang asli? Kalau bukan Jepang asli? Nah kan tadi katanya di Jepangan fake, bukan asli, bohong-bohongan. Bohong-bohongan. Nah kalau berarti kalau bukan Jepang asli-asli ya? Itu barang Cina KW. Tahu ya? Intinya dia memang bikin kompos musik tapi yang khusus di Jepangan. Ya. Gitu. Tapi tidak pakai kimochi ya. Beda Bapak. Kimchi. Beda itu Korea. Oh, Beda dong. maaf. Oke, lanjut ke sebelahnya. Ada Bro Widi. Nama I semua. Widi. Lidi. Ya keseharian ya inilah background di IT. Ya Anak IT. keseharian ya paling biasanya programming lah. Oh, kan gele. Kalian gele. Apa hubungannya ngegele? Kalau apa? Tahu. Pusing kan nge-coding ya kan. Kalau lu lihat di WA-nya, dia tuh statusnya segini. Work in 3D for 2D. Kayak gitu. Moto hidupnya dia gitu. Aduh, gue gak nyampe. Enggak ngerti gua. Jadi dia kerja di dunia nyata buat waifu. Oh, tapi lu jago banget nih. Hitungannya aslinya coding jago banget. Gimana kerja di dunia nyata Buat bawa waifu jadi nyata. Oh, berarti lu jomblo sebenarnya. Enggak, itu download. Iya, jadi dia punya pacarnya di-download. Iya, download. Di print data. PNG. Tapi lu jago banget nih kalau coding kalau ada masalah coding nih. Wah, komputer gua bermasalah. Tolong dong, bisa. 5 menit terus. Ya belum level jago-jago banget. Wah. Kalau level jago itu tuh udah masuknya tuh Feng. Feng itu kalau udah kerja di perusahaan Feng itu baru jago. Feng itu Facebook, Apple. Oh, enak apa? Gue tahu belakangnya dia pasti Itu Google. Apa belakangnya Google? M-nya lupa. Netflix kalau nggak salah. Netflix. Mainnya Kalau Netflix. nggak salah Netflix ya. Netflix apa ya? Kalau nggak salah betul, Pak. Lupa. Ya, nah kalau udah di level-level itu baru bisa bilang jago lah kalau Belakangnya P kali. Tapi enggak juga sih. Ada Sebenarnya yang bisa masuk di Feng selain jago ada satu hal yang paling penting. Apa? Wawasan dalam.
main nggak jauh-jauh dia mah curang dulu. Apa-apa orang dalam mau aja. Kita adu aja. Anda punya skill Iya. sama saya misalkan. Saya Iya. keponakannya direktur, Oh. masuk saya. Jelas ya. Gitu. Gak bisa ya, itu CV kosong nggak kenapa ya? CV kosong bisa jadi isi. CV kosong, Mas saya mau ngelamar apa kerjaan bakat kamu? Tulis, nah keponakan direktur, udah kelar. Selesai. Masuk saya. Yuk lanjut. Jadi hari ini kita akan bahas Tentang seputar anime ya, kita Ya. kita nggak ngomongin anime, mungkin kultur Jepang di Indonesia, ya termasuk anime, ya kan? Dan kultur juga populer di Jepang yang masuk ke anime. Nah, sekarang nih gua ada pertanyaan nih, ya kan? Selain anime kan yang masuk ke Indo kan JAV. Ya kan? Apa itu Jav? JAV itu Japanese Java. Adult Video. Gue pengen nanya satu aja pertanyaan gue, kenapa sih JAV itu di sensor? Kenapa, Dok? Dari gua dulu. Nggak, ini kan dari bidangnya beda. Apa dong? Ya. Terserah. Terserah, coba gue mau nanya dulu dari yang punya kultur wibunya, dari kultur Jepang ya. Kenapa sih Udah JAV itu? lama ya? Iya. Udah lama. Tadi dulu nih. Gue pengen lurusin ya teman-teman ya. Emangnya kalau wibu selalu nonton Jav? Hah? Kan enggak anjing. Enggak. Kan Jepang. Yang bukan wibu juga nonton Jav bangsat. Selama dia punya itu Iya. ya dia pasti bisa. Berarti pertanyaan gue satu lagi. Apakah yang nonton JAV bisa bilang wibu? Nggak bisa, karena itu 3D, udah jelas jawabannya. Nggak perlu dipikir lagi. Jav itu kan bukan anime dong. Oh, Itu beda. udah jelas jawabannya, kenapa harus dipikir lagi? This is the man of culture, guys. Oh beda ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi balik nih pertanyaannya Netnop nih. Sebenarnya apa tadi? Kenapa Kenapa JAV itu JAV jadi itu sensor? disensor? Kayaknya bakal jadi kayak kultur yang udah lama banget sih. JAV itu udah masuk Indo tuh kayak udah lama banget gak sih? Udah Iya. ya udah ada ngetren lah dari zaman bapaknya ini. Koto juga udah booming kan. Ya nggak tahu juga sih. Mario Zawa waktu itu masih muda. Ya itu Sekarang- zaman gue kuliah dong. Oh, iya. Sama bos. Tapi kuliah kan juga bertahun-tahun yang lalu. Iya. Ya, Jangan udah. dipertegas betapa tuanya saya. dong. Oke, coba langsung ke jawabannya, gue pengen tahu banget nih. Kenapa Kenapa sih sih Jav di sensor? Coba Bapak Widi gimana? Nah, gue kayak yakin juga nih. Tapi kalau nggak salah ya, pernah lihat baca-baca itu kalau nggak salah tuh bukan masalah culture tapi masalah hukum. Oh, masalah hukum. Iya, hukum. Di sana itu kalau nggak salah itu tidak boleh memperlihatkan ini Alat kelamin. Alat kelamin. Ha. Oh, berarti hitungannya kalau alat kelamin disensor berarti itu ilegal, itu legal. Di sana konten seperti itu memang legal. Oh. Kalau udah pernah ke sana ya konten seperti itu legal dan dijual di toko-toko biasa. Cuman mereka tetap ada peraturan-peraturan yang Membatasi. Iya, tapi itu legalnya itu setelah ini kalau nggak salah setelah modernisasi. Kalau nggak salah zaman dulunya tuh hukum terhadap pornografi mereka kuat juga. Oh. Mungkin deket-deket ke Indonesia. Cuman Indonesia. lama-lama lebih terbuka aja gitu. Maksudnya lebih dibebasin. Tapi ada hukum kalau nggak salah yang masih belum diubah tapi kayak hukum pajangan gitu yang nggak di yang nggak aktif tapi ada sebenarnya di Iya, hukumnya tuh ada kayak prostitusi itu ilegal secara hukum Jepang. Tapi ada kayak bisa dibelokin gitu loh. Yang ada loophole Gimana? buat kurang tahu juga. Cuman waktu itu baca di forum prostitusi itu sebenarnya secara hukum ilegal tapi ya pemerintahannya inilah tutup mata lah kayak gitu. Coba ntar saya share tahu, siapa tahu bisa berubah. Berarti sebenarnya Jav atau Japan Adult Video ini berbeda dengan pornografi ya. Beda. Beda. Tapi masih kontennya Tapi, isi dalamnya masih Tapi kalau si Jav ini dia sudah menghilangkan sensor, jatuhnya pornografi. pornografi dan Ilegal, ilegal. ilegal. Oke. Ilegal. Nah, kita lanjut aja, kita langsung ngomongin anime. Ilegal. Kira-kira anime apa sih yang kalian nonton dari Edo deh? Anime apa yang lo nonton pas lagi Kalau mau cari pertama banget ya, lupa gue jujur. Tapi ya yang mungkin kalau yang seumuran gue yang tahun 95 kelahiran waktu itu apa sih? Doraemon, Shinchan, Doraemon. Sensei ya. Itu gue gak nonton. Sensei Sensei bukan itu Amerika. Kamen Loh, Rider. sama ya? Bapak nonton di YouTube, dia pakai bahasa Inggris. Itu karena sudah didubbing. Berarti kan dia ngomong bahasa Inggris, Pak.
Tsubasa juga ada yang bahasa Indonesia. Indonesia. Terus Tsubasa memang Berarti dia orang dia- Jawa. Enggak dong. Berarti dia produksi Indonesia. Enggak Ada gitu berarti. mainannya dong. Enggak dong. Kalau yang pertama mungkin Dipotong. apa sih nggak jelas sih masalah dubbing. Kan ada habis memang. Jadi perlu gua lanjut. Lanjut. Kalau yang pertama mungkin gua bilangnya Let's Go paling. Film Tamiya. Tamiya. Itu Tamiya. Dan waktu itu pacu. Nah. No, ya kan? Kan kalau anak kecil kan suka yang tidak realistis ya Iya. waktu itu zaman itu. Jadi kayak misalkan Tamiya lombanya di gunung gitu, dari bawah sampai dari kaki gunung sampai puncak gunung kan alas tuh. Ah, nggak habis-habis baterainya. Iya. Tapi di situ masih ada ganti baterai segala macam. Diganti. Diganti. Ada pit stop ya, ada pit stop. Ada Masih pit ada. stop. Cuman ya itulah Tamiya Crash Gear. Oh iya, tahu gua. Iya. Nonton gua. Crash Gear yang Tapi yang model-model itu kayaknya umum lah, Shinchan, Doraemon. Tapi kalau yang anime kayak AOT itu kan belum ada juga ya. Maksudnya jenis-jenis kayak gitu. baru. Jenis-jenis kayak gitu belum pernah sih. Kalau yang pertama kali yang tadi Crash Gear, Shinchan, Tapi habis itu lu ngikutin anime nggak? Setelah enggak itu nggak ngikutin, berarti cuman lu nonton sekedar di Indosiar ya pagi. Indosiar, RCTI. RCTI, Indosiar. Indonesia. Enggak ngikutin anime. Tapi kalau Jack ngikutin enggak? Jav enggak juga, ya enggak Masalah. main. Ada tanya seperti itu. Wah, kopong. Nah, Kalau itu ikut, ngikutin, indikatornya aja. kalau ngikutin ininya kopong. Enggak. Dan sayangnya enggak. Indikatornya gampang. Hah? Kita setel aja bunyi Kimochi kalau dia nengok ngikutin dia. Itu emang udah pikirannya aja udah rusak. Tapi kalau anime ngikutin setelah zaman itu sih enggak sih. Hmm. Cuma berhenti karena itu kan karena bahasa Indonesia. Berarti kalau bahasa Jepang nggak ngikutin. Berarti pas lagi denger Naruto sih paling terakhir tuh Naruto di Naruto doang. Naruto Jepang enggak sampai Global selesai. TV. Nah, iya, Global TV. Naruto tuh Sampai situ pertama doang. Global TV. Dulu bukan Global TV. Kamen Rider udah masuk itu apa? Enggak, bukan ya? Kamen Rider itu Tonkatsu ya. Tokusatsu. Apa tuh kau tahu Tokusatsu? Toko jual katsu. Iya. Iya. Bisa. Yang penting mau nyambung kan sama Garing, kasar. Lanjut. Kita skip aja gimana? Iya. Kalau selanjutnya anime pertama yang diingat. Apa ya? Kurang lebih sama sih. Well, maybe Doraemon. Itu dari pertama banget. Iya, soalnya tiap dulu minggu pagi kan adanya itu. Jam berapa tuh? Jam 7. Jam 8. Jam 7 ke jam 8. Dragon Ball paling juga ya. Abis itu Dragon Ball itu jam 9. Itu tuh abisnya. Jadi Jadi kayaknya orang yang siaran. Tergantung Jadi- Dia punya time schedule ini kan. Jadi yang gue ingat tuh dulu Doraemon jam 8 di RCTI, terus habis itu Kan anime itu setengah jam kan setahu gue. Iya. setengah jam. 4 menit, 30 Terus menit. habis itu jam 9-an ya baru ganti Indosiar si Dragon Dragon Ball. Ball. Tapi kalau di Indo tuh yang biasanya cuma 20 kan, biasanya anime tuh 20 menit, 20 30 menit. Tapi kalau di Indo dia jadi 45 menit, Pak. Karena kan ada iklan, Bos. Nah, itu, Pak. Lama di iklannya doang jadi 45 menit. Nah, itu mungkin. Tanpa iklan Anda tidak bisa siaran. Kalau Bang Hik Widi. Widi Kimu lu. lupa namanya Hiki. Widi Hiki dan Widi. Kalau yang dulu itu nggak belum saya ngikutin. Jadi dulu itu yang inget tuh Yu Yu Hakusho. Wah. Itu Itu lagi mau di remake itu. Nah, dan itu keluar di Netflix. Udah keluar di Netflix. Nah, gue tuh udah lupa ceritanya, gue pengen nonton lagi tuh di Netflix tuh. Pasti kamu nggak tahu ya. Oh, Saya gue juga tahu. dulu. Gue ingat Ini. dulu ada ini Ranma setengah. Ya, kan Mas Tengah yang kalau dia cebuh kayak panas Panas jadi jadi cewek, cewek, yang air dingin ini jadi jadi cowok. cowok. Anda pasti tidak tahu. Belum tahu. Nah, kalau Yu Yu Gua lagi Hakusho, nonton lagi. kalau Yu Yu Hakusho dia keluarin Kamehameha pakai telunjuk. Nembak ya. Oh, ini action, ceritanya action. 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 Ada gamenya. Ada gamenya di Super Nintendo. Yu Yu Hakusho. Nggak ngerti. Tuh. Jadi ini lama banget. Ini tahun berapa berarti? Zaman Hitler. 90-an. Sembilan. Cuman waktu itu ya masih nggak ngikutin, benar-benar ngikutin itu setelah sama temen di udah kuliah. Oh. Jadi waktu itu kan sebelumnya gue nontonnya kayak biasa lah, kayak NCIS, CSI. Cuman berat ya. gue ngikutin kayak Castle. Nah, cuman waktu itu seasonnya lagi habis.
bosen kan gue di nyoba-nyoba yang lain. Terus gue tanya ada yang apa. Jadi waktu itu ingat banget yang bikin masuk ke dunia anime banget tuh SAO sebenarnya. Wah, si Kiritot. Iya sih, rata-rata ya di zaman gua juga SMP ya, orang-orang tuh mulai ngetren banget yang Jepang itu mulai dari SAO sebenarnya. Itu lu SMP anjing. Iya, Kok gua udah kuliah ya lu SMP? berarti ada. Tua, bangsa. Berarti kan kayak ini benar-benar titik balik di mana di Jepangan ini masuk ke Indonesia dan mulai ngetren itu dari SAO nggak sih? Lebih tepatnya bukan Indonesia sih, dunia. Oh, Ya. Dunia. Jadi Bukan jatuh. dari Naruto ya? gua ngerasa Naruto yang pertama itu episode Naruto bukan yang Shippuden yang masih anak bocah, dia nggak sengetren SAO. Jadi selama ini tuh kalau sebelum 2018-an penjualan terbesar anime dan konten-konten relatednya itu paling besar kontribusinya Jepang dari domestik, maksudnya mereka domestik. Tapi kalau nggak salah tuh sekitar tahun 2018-2019 itu nyilang. Jadi penjualan internasional lebih tinggi daripada penjualan domestik. Jadi peminat yang di domestik dan di Jepang itu juga jatuh hitungannya menurun. Enggak, sebenarnya naik juga. Naik juga Tapi karena juga dunia naiknya lebih cepat. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya ini begini nih. Apakah anime itu adalah kartun Jepang atau semua kartun? Kayak misalkan apa Rin Tintin, Marvel DC. kartun Oh. kartun network itu hitungannya. Iya, Iya. apakah itu Iya, termasuk iya. anime atau tidak? Gimana? Kenapa Anda celingak-celinguk sendiri? Hah? Anda cari siapa di Oke. sini? Cari pembelaan. Cari pembelaan. Coba. Oke, ini pengetahuan gue yang which is adalah pasti benar, nggak mungkin salah. Ya, jadi anime yang benar ya, not anime, please, anime. Ya. Oh, Sekali lagi Jepang- anime. Jepangnya itu anime. Tulisannya anime. Menyebutnya Bacanya juga anime. anime. Yang Jadi tulisan Jepangnya itu anime. Oh. Jadi gini, anime itu sebenarnya berasal dari kata animation. Animasi. Animasi. Nah, cuman gini, ini juga sebenarnya apa ya? Mungkin kebanyakan orang jadinya ngebedain antara anime dan kartun by style. Soalnya gini, Jepang punya kartun atau anime itu art style-nya unik. Nggak seperti kayak apa sih? Kayak gue tuh dulu nonton kayak Fairly Odd Parent, Nickelodeon, Iya. kayak si SpongeBob SquarePants. Sorry to say, tetenya lancip biasanya. Nah, ya. Iya benar. Kalau US iya. Kalau Dan rambutnya turun. ya, US ya, US kalau ya. nggak turun biasanya rada berbentuk, Iya. bentukannya lancip biasanya. Tapi di Jepang juga lancip sih ya. Ya, Anjir, cuman dulu kalau zaman-zaman tahun 90 2000-an lah ya, 2000-an tuh biasanya matanya masih yang sipit-sipit kalau yang anime. Itu Matanya dan besar ya, Jepang. sipit dan besar. Gue nonton Gundam kan, gue kayak Iya, suka ada yang gede, cuman mostly sih masih yang kayak tajam-tajam. ya sama dagunya yang lancip Ya. banget. Iya. Nah, itu yang pembeda banget kayak Jepang dulu dan Jepang sekarang. Iya. Dagunya lancip banget. Wah, apa ini? Saya gendut. Orang gendutnya lancip, Pak. Iya benar. Iya. Yang itu Jepang banget. 90-an tuh, Iya, 90-an. Gundam Lancip. Nono itu tuh Gundam Oh. Nikon itu kayak gitu. Iya, Pak. iya, iya. Sensei Kayak juga inilah. sama. Ya, Kaiba tuh gitu. di itu kan. Kaiba di Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh tuh. Kan lancip banget tuh. Iya. Bapak, nampaknya Anda bingung sendiri ya. Tersesat Bapak. Jadi ntar ini ada di pertanyaan. Oh iya. Jawaban dari pertanyaan. Oke. Yang pertanyaan. Lanjut. Lanjut. Iya, Mas. Tadi kita sampai apakah, jadi kesimpulannya apa nih? Apakah anime itu kita sebut sebagai Anime, kartun Jepang? ya. Atau Atau sebatas Jepang aja? Hanya Iya. kayaknya Mungkin cuma keluar Jepang ya. di internasional seperti itu ya. Iya, itu kayak- khusus ya. Tapi kayaknya di Jepang sih enggak sih. Ya. Mereka kayaknya kalau bukan- di Nah. Jepang buat orang Jepang nih yang gue tahu ya, gue kan ngikutin salah satu YouTuber yang half Japanese juga. Jadi according to him dia bilang buat orang Jepang semua adalah kartun. Cuman kalau buat kita yang di internasional itu kita biasanya kita bedain karena ya itu tadi style. Kayak gitu. Dan dari negara asal. Cuman kalau di Jepang memang mereka sebut itu kartun. Oh.
anime. Walaupun mereka sebutnya anime, iya anime. Mungkin kalau nanti Indonesia tak kenal juga, di luar disebutnya animasi mungkin. Ya. Bisa jadi. Seperti itu. Karena gini, kan anime identik dengan kultur populer Jepang, identik juga dengan cosplay. Nah, sedangkan kalau kita bilang, oh anime itu hanya untuk kartun yang di Jepangan, tapi kenapa cosplay juga ada cosplay Iron Man? Oh, Nah, Oh iya. Tapi dong. ya, coba kita dengar dulu dari narasumber wibu kita ya. Gimana cara ngebedain gitu ya cosplaynya si ini yang tadi Ko Andri atau bilang si Iron Man ini dengan yang lain gitu. Kenapa ada bisa orang Jepang juga pakai yang Iron Man juga gitu? Apa karena yang tadi jawaban tadi dia menganggap semuanya itu kartun? Nggak juga sih, kayak karena mereka seneng Iron Man aja. Kan sama aja, masa nggak boleh seneng? Maksudnya gini loh, maksud gue gini loh. Di orang Indonesia gue beberapa kali datang ke event-event yang ada cosplayernya. Mereka bilang bahwa anime itu ya di Jepangan. ya. Tapi pada saat mereka cosplayer, yang keluar adalah kadang ada Iron Man, Oh, kadang maksudnya di sini. ya, di Indonesia mereka Ah. mengkulturkan bahwa lu kalau lu wibu ya lu anime, lu nonton anime ya itu adalah kartun Jepang. Tapi begitu pada saat lu cosplayer, Iya. kenapa lu juga ngambil kartun-kartun yang non dari Jepang? Jepang. Gimana? Mau siapa yang jelasin? Kalau gua sih ngelihatnya lebih kayak gini sih. Apa namanya? Oke, cosplay itu memang identik dengan budaya otaku tadi atau budaya kalau kita di Indonesia bilangnya wibu. Nah, wibu tapi gini. bawang. Ya, bawang. Pakai V ya, double V. Lanjut. Cuman apa ya? Cosplay itu kan intinya adalah kita jadi seorang karakter. Jadi nggak cuman sekedar masalah baju, tapi juga harus dandanan dan pose dan segala macam. Nah, sebenarnya kalau menurut gua itu bisa aja dipisahin. Maksudnya nggak, cosplay itu nggak harus always sesuatu yang apa ya, yang anime. Karena kan kayak apa sih Captain America atau Marvel Pop culture juga. itu kan Ya, termasuk pop pop culture juga. Dan menurut gue sih sah-sah aja. Umpama kayak, oh gue misalkan ke mana, ke Komifuro, tahu bapak Komifuro apa? Nah, oke. Sejauh gimana Pak? Ya, Jawaban jadi Anda standar sekali ya. Anda Belum, kan? tahu dan tidak tahu. Kan belum bagian gua. Oh iya. jadi umpama di Komifuro, gue mau jadi apa? Jadi Spider-Man. Menurut gue sih sah-sah aja. Cuman paling kalau apa ya? Resikonya adalah mungkin orang akan berpikir seperti yang dipertanyakan tadi. Kok ini event di Jepangan lu cosplaynya Iron Superman, Man, Iron Man. Spider-Man. Nah, pada akhirnya cosplay itu kalau menurut gua adalah ya itu tadi, kita menjadi karakter seperti itu. Berarti kalau seharusnya ya kalau kita merujukkan, kita bilang wibu atau penggemar apa ya, pop culture, harusnya kan kita merujuknya dari orang Jepang dong ya. Ya, ya. Nah, berarti kan seharusnya kalau kita merujuk dari culture-nya orang Jepang, berarti seharusnya kita sebut anime itu ya semua film animasi dong, termasuk Frozen, Ya, Let It Go ya. Oh iya. Ya. Seharusnya kan kalau Iya, kita seharusnya. kalau kita bilang oh gue wibu gitu, berarti seharusnya teman-teman wibu di rumah seharusnya bisa menerima juga dong animasi-animasi yang di luar animasi Jepang. Iya, jadi gini, sebenarnya seharusnya itu begitu. Tapi kenapa pada kenyataannya itu kebanyakan mereka Iya. tidak mau? Apa itu Marvel? Tidak realistis. Gimana? Coba Sebenarnya nih, Mas Widi dulu. Kalau gue yang jawab nanti agak pedes. sebenarnya lucunya gini ya. Jepang itu mengembangkan industri animasinya karena influence dari Disney. Itu kelihatan banget. Betul. Kalau nonton animasi Disney seperti Cinderella tahun 80-an. Terus ada lagi Little Mermaid. Ya. Yes. Itu kelihatan banget Mickey bahwa Mouse, Minnie Ah, Mouse. Mickey Mouse mungkin agak lebih Jauh ke jauh belakang. lagi. Ini lebih ke Disney Princess. Oh, lihat Disney desain Princess. karakter Disney, animasinya, iya. lihat desain, cara ngedesainnya aja tuh bisa ditarik guys ke situ. Art style itu bisa ditarik guys dari situ.
yang matanya gede, Ya. terus habis itu Moe. badan proporsional. Iya. Nah itu tuh bisa ditarik dari situ. Nah jadi sebenarnya di Jepang itu sangat gila-gila dengan Disney. Disney gila banget di sana. Itu udah mass market banget. Makanya Disneyland di sana Iya, gede Disney Jepang ya, banget. Disney Jepang salah Itu satu. mereka tuh sangat gila banget dengan Disney. Isinya merchandise Disney banyak banget, bahkan sampai yang cuman alat-alat sehari-hari, sikat gigi iya, apa tuh iya, sampai iya. collab sama Disney gitu, karena orang sana tuh senang sekali Disney. Terus habis itu mereka mengembangkan akhirnya cabang pecah. Jadi sebenarnya itu suka satu hal dan lainnya ya nggak eksklusif, karena orang sana juga suka satu hal dan lainnya, nggak bukan sesuatu yang gue suka A nggak boleh suka B. Iya, Nah itu kan aneh banget, kayak itu mungkin abnormal ya, gitu ya, manusia abnormal. Karena pada kenyataannya Ada. di Indonesia ada, cuman nggak semua kan. Nah, kalau gue boleh nyimpulin, itu tuh jawabannya cuma satu. Orang pada nggak tahu, nggak pakai otak, nggak cari tahu dulu tentang apa ya, sejarah. Iya betul. Jadi gini loh, kalau kita mau, ini kebetulan kan gue tadi disebut apa, komposer musik ya. Iya. Nah, jadi gue pernah dapat pelajaran soal seni nih di kuliah. Iya. Oh berarti ini sah. Bisa. kuliah. Sah, ya. Tergantung Jadi gini, kuliah. Tergantung Jadi kuliahnya. Kuliah. Kita bisa lihat kayak anime atau apa, cosplay dan Iya. bla bla bla, itu kita bisa bilang itu seni. Setuju ya? Ya, setuju. Nah, gini, seni itu erat hubungannya dengan kebudayaan. Artinya kalau you suka satu seni, ada baiknya. Kalau suka nih ya, suka dalam artian otaku lah. Apa tadi? Enthusiasm. Antusias banget lah gitu. Intuit banget. Ada baiknya sebelum kita apa ya, kayak ngeluarin statement tadi. Itu apa? Nggak realistis lah tuh si Marvel dan bla 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 blanya itu. Anime lah the best bla 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 yang biasa diucapin bocah-bocah itulah pokoknya. Nah, ada baiknya kita cari tahu dulu sejarahnya. Setidaknya nih baca lah, buka Wikipedia atau apa, cari tahu apa sih anime. Apakah anime itu yang seperti tadi pertanyaan tadi tuh, apakah anime itu khusus memang buat apa, kartun Jepang toh, atau memang anime itu tadi yang gua sebut tadi, animation. Karena di Jepang Disney, ya kita bilang anime, that's anime, animation, karena animation. Sama baik lagi ke cosplay ya, itu tadi sah-sah aja sebenarnya. Cuman orang ini kalau ngomong Indonesia ya, orang Indonesia yang kadang-kadang mengkotak-kotakan itu karena dia nggak tahu. Iya. Nggak tahu dan sok tahu. Gitu. Ini gue tambahin dikit lagi. Silakan. Sebenarnya itu nggak eksklusif di dunia anime dan otaku. Lihatnya dunia lain. Contoh musik. Orang yang demen rock nggak suka yang pop, wah ini pop sampah. Pasti banyak kayak gitu. Wah, atau ini klasik sampah. Ya, itu genre. Sama ya, Benar, kayak benar. misalkan 01, 02 apa? Jangan. Jangan. Nggak boleh. Apa sih bahasanya, genre minded ya? Ya, genre minded. Padahal kan musik juga kalau ditarik ujungnya sama gitu loh. Sama. Iya. Sama, betul. Runtutan nada kan? Ntar ya kita bahas soal musik. Jadi sebenarnya pengkotakan aja. Sebenarnya bukan masalah. Ya sama lah, nggak eksklusif di dunia anime lah. Nah, sekarang kalau kita ngomong anime, tadi kita bahas kebudayaan. Kok Nah, diem aja Pak? seberapa Belum ditanya. belum nanti Anda. Anda nanti bagian di closing aja. Masih Pertanyaan. penutupan Bapak baru ya. Nah, kalau kita ngomong anime, Tapi cosplay, sebentar. Kalau melanjutin pembicaraan sama si kayaknya cukup seru juga nih. Widi. Yang tadi please Kebiasaan gua nggak pernah pakai nama samaran. Oke, let's say siapapun namanya. Widi. Kan tadi pertanyaannya mungkin ini dari kacamata orang non wibu ya. Ya. Siap. Atau orang non anime lah. Karena Anime. anime salah gua. Nyebutnya udah salah ya. Lanjut. Kan tadi ada fenomena di mana bahwa anime itu kan identik dengan Jepang. Ya. Cosplay tapi ada Iron Man, ada segala macam superhero lah. Menurut gue sih kalau kita dari kacamata ekonomi sih sebenarnya itu market aja sih. Masalah market aja, karena
nggak semua orang di Indonesia tahu kartun-kartun kan yang di ini setahu gue anime kan nggak Anime. Kita hanya akan buang waktu Dipermasalahkan. 1 jam hanya untuk bicara anime. ya anime ini kan nggak semua orang tahu. Mungkin di cosplay ada beberapa yang tahu tentang Dragon Ball, Naruto, Iya. tapi kan anime kayak film-film judul-judul lain yang ditayang di cosplay kan mereka nggak tahu. Mungkin mereka lebih taunya ke arah kartun-kartun barat, contoh Frozen, contoh atau jadi itu sebagai, dan Indonesia pun belum jadi market empuknya anime Ya. di Jepang, dan makanya itu terbukti di datanya, di data Association Japanese Anime. Dibuka. Nggak usah, ntar ditayangin aja. itu ditayangin di sini ya. itu secara Ayo geografis editor coba ditayangin di sini. itu secara warna Indonesia tuh masih number of kontraknya tuh dikit banget ketimbang Ya, Cina. ya, Artinya betul. consumption di Cina pun tinggi. Artinya kita ngomong nih perspektif anime di sini nih belum terlalu kental. Mungkin itu apa ya, superhero lain, karakter lain dituangkan di situ untuk narik. Oh, nanti dikenalin nih seperti ini. Oh, ada anime Jepang seperti Anime. ini. Nah, nih, pertanyaan gua nih. Apa sih yang membuat di Indonesia itu anime itu masih di bawahnya kartun-kartun let's say Amerika lah. Kalau lu analisa dari sisi tadi yang market. Apakah karena anime di Indonesia udah di-ban? Tidak boleh lagi Oh, selain secara film gitu ya. ya. Itu mungkin salah satu faktornya, karena begini, kalau misalkan kan kalau kita nonton Doraemon itu kan tayangan ulang-ulang mulu tuh. Iya, Iya, TV. iya. udah benar. Di tamat episode ulang itu lagi, iya. tamat ulang. Nah itu mungkin menjadi penghambat juga, jadi streamnya dimatiin gitu, ngerti nggak? Kerannya tuh ditutup sama dia. Nah, dan kebanyakan yang tayang di bioskop, yang tayang di box office, ya itu kan rata-rata barat gitu loh. Tapi kan kalau kita bilang ditutup enggak juga. Streamnya memang nggak semua, paling Itu ya. sekarang ada Ke- tuh apa kalau- sinema keluarga apa tuh Irozuku apa? Nah, itu Lebih ke ini mungkin yang ke masyarakat umum ditutupnya. Tapi kalau ke bioskop kan udah mulai. ada tuh kayak Doraemon kan, Karena let's say kita bilang lah, anak-anak Avatar bisa itu bukan sih? Avatar Jepang kan bukan? Nickelodeon. Nickelodeon. Nickelodeon, Pak. Kita kan bisa bilang kita bisa nonton anime apalagi yang populer sekarang di YouTube. Ya. Ya. Yang setiap minggunya itu dia kayak jadwal tayang tetap. Ya. Misalkan Ya, Kamis udah- malam, Kamis malam. Udah ada terus. channel ya. yang Jadi kalau kita bilang karena tidak ada platformnya, enggak juga. Sekarang kalau kita mau bilang anak-anak kecil itu mereka lebih tertarik nonton YouTube dibandingkan setel TV. Iya. Bener juga sih. makanya belakangan ini naik kayak ngelihat generasi Milenial. adik gue nih. Oh, ada. Itu kelasnya lebih banyak dari kelas gue yang into. Usia berapa itu adek lu? 1920 ya. Ya mungkin berapa? 19 Oh, bukan. Iya. Lahirnya tahun Kita 1920. kuliah kan. Cuman dari Masih berkuasa. dari zaman dia SMA jumlah rasionya itu mulai lebih banyak yang Di Jepangan. tahu bahwa anime itu ada dan Oh. lebih banyak juga apa sebenarnya itu apa ya istilahnya bukan knowledge ya, kayak openness to market gitu lah, kayak keterbukaan mereka. Jadi kayak kalau kebanyakan yang nggak into itu bukan nggak tahu lebih tepatnya, Ya. karena belum pernah ke expose. Nah Belum dikasih tahu sebenarnya. ini expose Kayak ya. ini. Jadi kalau kayak Marvel apa kan udah umum banget. Ya. Anggap ada 1 juta orang kena exposure, yang suka 5%. Itu kan banyak. Kalau anime mungkin exposure-nya cuman ke 3 juta orang dari tadi 100 juta. Mungkin tetap 5% yang seneng, tapi jumlah exposure itu lebih sedikit. Berarti bisa dibilang juga ini berarti sebutannya animesasi ya. Animetisasi. Animetisasi. Berarti tuh bakalan kalau di hidupan lu deh, di lu sendiri nih, lu punya temen yang non wibu. Kita selesai lu punya temen non wibu Seperti orang ini. Lu bakalan kayak mendengarkan. lu nonton ini enggak? Lu seru loh nonton ini, lu ajak nonton enggak? Kalau lu menurut lu sendiri, kepribadian lu sendiri gitu loh. Ya sama aja kayak kalau pasti ngajak. Kenapa? Karena kan gue excited sama itu. Sama kayak gue seneng mobil, kan pasti ada orang lu tahu ini mobil nggak kayak gitu kan? Iya. Atau gue seneng komputer, gue kan pasti ngajak ini komputer mantepin lah kayak gitu kan. Kalau ketemu temen yang nggak ngerti, terus kan dia mulai nanya-nanya tuh.
Jadi pasti secara tidak langsung gue ngajak karena gue excited terhadap itu kayak gitu aja sebenarnya. Gue interested sama itu kayak gitu. Lu ada temen gak yang ngajakin lu kayak gitu? Iya. Lagi. Nah terus pertanyaannya nih, ada efek gak sih ke kehidupan sehari-hari lo dengan lu terpapar budaya Jepang populer ini, pop culture-nya si Jepang ini? Kan biasanya gaya rambut nih kita lihat. Gaya rambut yang paling berbeda sendiri adalah Saya. Berdua ini Rambut lu juga. saya anak milenial, anak selatan biasa. coba ada nggak sih perbedaan gitu, misalnya apakah dari cara ngomongnya di Jepang-Jepangin gitu kan? Itu mungkin agak alay kali ya. Kan masak mie instan dibilangnya rame kan? Nggak ya ada sih yang kayak gitu, temen gue ada, cuman kalau ini mah kalau mungkin lebih kalau gue lebih ke karena gue senang, jadi gue ngelihat culture itu as a whole. Kalau kita lihat cuman anime doang atau otaku culture di Jepang doang, itu kayaknya mereka kesannya ngaco banget ya. Coba ya lihat di anime kayak ya nges lah apa segala macam dan ecchi dan bercanda-bercandaannya. Tapi kalau kita lihat culture as a whole, bisa mereka tuh negara paling aman di dunia dan mereka negara paling bersih di dunia. Maksudnya lama-lama kan gue lebih tepatnya gue nih ngelihat mereka as a whole, dan gue lihat tuh mereka jadi yang kebawanya itu sih jadi lebih kayak nggak buang sampah sembarangan karena gue lebih menghargai hal-hal kayak gitu. Terus lebih ke kayak dari sisi kehidupan mereka jadi jatuhnya kalau gue. Jadi menurut lo ada sisi positif lah ya? Karena dengan melihat itu kita jadi terbuka ke culture mereka lebih luas lah kayak gitu. Berarti ini positif banget ya sih? Berarti bukan anime. Anime. Berarti bukan masalah anime doang, bukan kartunnya doang, berarti as a whole ya semuanya ya. Jadi orang Jepang kalau ngelihat penetrasi culture itu tadi. Gak apa-apa. Itu selalu seperti itu. Kayak contohnya Indonesia itu waktu zaman Orde Baru itu sangat US sekali. Perhatikannya mobil, gayanya, pembangunan itu US banget, US minded. Tapi kan masuknya pelan-pelan lewat culture filmnya, lewat apa, lama-lama masuk. Kayak contohnya Indonesia sangat lemah terhadap transportasi publik. Baru sekarang ini digalakan. Itu karena influence US. US itu juga sangat lemah transportasi publik. Di sana itu mobil itu adalah culture fundamental. Lu nggak punya mobil, lu belum hidup bebas. Maksudnya lu belum jadi manusia gitu. Nah, jadi Indonesia sangat bergantung, akhirnya malah bikin jalan, bikin gedein industri mobil. Nah, sedangkan negara Asia yang lain fokus di transportasi publik kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau dilihat juga perbedaan antara China dan US ya kan. Di China terutama gue yang udah pernah tinggal di China, mereka itu sombong. Cina. KW. Mereka itu lebih prefer alat transportasi umum. Soalnya karena mobil itu sangat ekspensif, benar-benar ekspensif itu. Berbeda dengan di Indonesia. Buset, kita di Indonesia anak baru masuk SMA aja udah bisa dikasih mobil ya kan. Itu kayak sama banget kayak Amerika ya berarti. Iya, itu sangat US. Jadi contohnya Los Angeles itu hampir nggak ada transportasi publik. Jadi mereka tuh sangat bergantung. Tapi belakangan ini mereka baru menyadari, mereka belakangan ini bikin LRT persis kayak Indonesia. Indonesia akhirnya sadar bahwa dengan space kita yang ada, Amerika tuh kan luas tanahnya. Tapi Indonesia dengan space kita yang ada, kita harus pakai transportasi publik. Makanya sekarang pembangunan MRT, LRT digalakan. Tapi kan kelemahannya jadi mahal, terus agak telat. Tapi ya lebih bagus lah, pemerintah udah mulai nyadarin bahwa itu hal yang bagus gitu. Berarti dia positif banget gitu ya, teman positif, wibu yang positif banget. Tapi lu pernah nggak sih kerja nih ya di tempat kerja lu kerja bareng wibu yang sepositif ini? Apa lu pernah kerja dengan orang wibu yang hitungannya kayak nggak seru banget sih lu gitu? Kayak lu ada ngomong lu selalu ngomong kayak gini gitu. Ada nggak sih? Kalau yang bener-bener wibu banget sih belum pernah. Teman kerja nggak ada teman kerja. Dan gua kalau misalnya kerja juga maksudnya nggak terlalu menanyakan
karena gue mungkin bukan wibu ya, Iya. bukan orang yang suka anime, jadi gue nggak bakal menanyakan dia tentang hal anime dulu gitu loh. Lu suka anime nggak? Jadi Anime. diam. dan gue juga, jadi mungkin dia suka anime, tapi di saat dia ngobrol sama gue, anime itu nggak dibahas sama gue, nggak keluar. Tapi dengan karakteristik Jadi mereka, nggak pernah tahu sih. tapi karakteristik mereka kan pasti ada berbeda kan. Kayak misalnya kita ngomong aja masih pip. Sama si Iki ini pasti ada cara ngomong yang berbeda dan selalu kayak ada karakter yang ini loh Jepang gitu loh. Perasaan gue sama-sama aja. Ya, nggak meskipun Oh, jadi- sama-samanya pasti ada loh. At least minimal dari gaya berpakaian. Iya, gaya berpakaian deh. Lu keganggu nggak sih? Enggak, kalau masalah keganggu sih enggak ya, karena Risih? kalau kita keganggu itu gimana risih? Hah? Nah, kan kadang ada yang gini loh. Kok lu kerja ke kantor rambut lu panjang sih? Nah, Oh enggak, mungkin gitu. enggak. Gue secara pribadi nggak pernah komplain kayak begitu. Kecuali dia, menurut gue takaran risih itu mengganggu ketika dia udah memaksakan gue. Oh. Dan memaksakan tuh dalam arti Animetisasi tadi gitu. didorong gitu, iya. Mungkin Dan isinya ini dan di sini- secara radikal, kalau mengganggu sih enggak, risih pun enggak. Cuman mungkin nggak ngerti aja gitu obrolannya gitu. Kayak nyebarin agama ya, kayak dipaksa. Mungkin risinya Hadirilah ibadah kami di Nah, kan bangkai. Mungkin risinya di sini sendiri beda gitu ya. Mungkin Beda, kalau risinya ini mungkin kalau temennya rambutnya panjang gitu kan. Ayo dong. Terus Nah, kalau ketombenya kayak gitu, bisa. Ketombenya loncat-loncat coba risi Tapi kan mungkin kita ya. nggak bisa generalisasikan orang yang rambut panjang berarti dia suka anime. Ya enggak, Iya, maksudnya enggak. Udah Pak. Jangan diributin Cuman lagi. kan dulu kan ada tuh yang artis gitu kan yang rambutnya kayak Sasuke. Oh iya, itu yang Mungkin ya itu sama. udah sih nggak terganggu selama dia nggak kepret rambut atau dia buat segala macam yang mengganggu gue sih enggak lah. Tapi menurut lu mungkin kalau terlibat secara ngobrol gini mungkin ya nggak ngerti aja, tapi nggak sampai mengganggu gue gitu. Tapi menurut lu di bidang ekonomi sendiri nih, kita lihat dari persepsi ekonomi ya. Menurut lu nih di Jepangan masuk Indonesia itu ada positifnya nggak sih? Menurut lu tuh gimana sih industri anime ini? Industri anime nih di Indonesia menurut lu? Anime. Bukan saya. Anime guys. Anime, guys. Uh, Guys. Kalau di Indonesia ya, Ya. kita ngomong struktur yang paling sederhana aja. Jadi kalau misalkan kita ngomong ekonomi, pasti nggak jauh-jauh dari kita ngomongin PDB atau GDP. Bukan duit ya? Bukan. Ekonomi itu bukan masalah duit. Ekonomi itu masalah perilaku sebenarnya, ilmu sosial. Dan kalau kita ngomong ekonomi as a whole, maksudnya secara agregat, Keseluruhan. secara keseluruhan itu makro itu nggak jauh-jauh lah dari pertumbuhan ekonomi. Dan kita bisa lihat di pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh sektornya tuh paling banyak berdasarkan sektor itu industri pengolahan, bukan dan pertanian, dan bukan entertain, mungkin ada ya, cuman nggak dominan gitu, mungkin rasionya berapa persen Jauh. dari situ aja mungkin udah bisa jadi secara garis besar sudah bisa menggambarkan, oh ternyata masih kecil nih ikannya, di kolam belum banyak. Tapi masih kecil itu bukan berarti enggak kesempatan dong. Ya, Lu jadi bukan berarti suatu hambatan dong. Ya. Lu bisa mengembangkan di situ, artinya lu pemain utama. Yang artinya nanti lu pionir di situ. Kalau lu pionir kan orang, wah, nanti kalau ikut-ikutan. anime ya seenggaknya kan lu kan yang promotornya lah pertama kali. Dan itu menurut gua masih kesempatannya masih baik, cuman ya itu tadi masih didukung sama infrastruktur dari mungkin internet segala macam. Ya, itu penting banget. Karena kan kalau sekarang kan mungkin fokusnya kalau lagi masa pandemik ini kan ya pasti fokusnya kan untuk kesehatan dong, anggaran. Kita bisa lihat anggaran pemerintah mungkin sekarang dialokasikan untuk social safety net, untuk yang masalah pengangguran segala macam, untuk kesehatan segala macam. Dan kita kalau berkaca dari dari tahun-tahun sebelumnya yang normal gitu, yang nggak ada pandemik, itu sebenarnya fokus pembangunnya kan di infrastruktur, jalan, Ya. Ya itu tadi. Transportasi umum. transportasi atau SDM lah sekarang katakanlah kan, terakhir di situ pembangunan fokus SDM. Dan menurut gua
anime pun belum tersentuh di situ. Udah Pak, udah Pak. Gue berubah nih jadi Goku. Itu doang yang gue tahu. Gue berubah nih jadi Goku nih. Nah, maksud gue di situ mungkin lahannya nih mungkin ada persepsi lahannya belum empuk nih. Iya. Nah, Tapi di sini itulah there's no opportunity gitu. Ada opportunity di situ. Jadi kayak Ikannya belum, lu nyemplung di ikan yang belum banyak. belum di kolam Iya, belum banyak ikan. di kolam yang belum banyak ikan dan lu pasti jadi pemimpin di situ gitu loh. nah sekarang pertanyaannya, kalau dari sisi ekonomi, apakah dengan budaya pop culture-nya Jepang ini bisa membantu atau tidak dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia? Pop culture Jepang. Oh, oke. Kalau kita mau ngomong pop culture, dia datang ke sini dalam bentuk apa dulu nih? Yang Karena tadi budaya. komik kan. Iya. Cuman bahasa Jepangnya manga atau manga. oh, Manga. jelas. Terus kemudian tadi anime. Terus kemudian musik. Termasuk juga kan tadi ada cosplayer dan juga games. Ya. Karena sekarang kalau kita lihat ya, apalagi industri games. Mulai kalau industri games mah. Kita lihat kalau event-event yang besar dengan hadiah yang fantastis, itu industri games. Banget. Contohnya gini, game udah kena pajak, berarti udah dipandang apa? Nah, Ya. dan games juga sudah e-sport itu sudah masuk ke dalam salah satu cabang yang diolahragakan di kompetisikan baik di Olimpiade maupun Asian Games. Domestik juga udah. Kalau masalah pajak game, ini jadi pertanyaannya gimana nih? Jadi menurut lu sebenarnya dengan adanya pop culture di Indonesia ini sebenarnya Pop ada culture itu kemungkinan nggak? Jepang. Pop Iya, culture. Jepang Pop semua. culture Jepang. Jadi Apapun ya, nggak cuma apapun, anime ya. apapun. Membantu. Secara umum lah. Secara umum, karena gini, konsep dari PDB itu sendiri bukan berarti orang yang tinggal di Indonesia doang. Orang asing yang membangun usaha di Indonesia itu masuk PDB Indonesia, output. Artinya kalau ada output di situ berarti ya dia kontributif. Cuman masalahnya rasionya seberapa besar gitu. Karena yang memang sekarang yang memang menjadi kontributor terbesar ya industri pengolahan, bukan anime. Tapi kalau mau ditanya anime berpengaruh apa enggak terhadap pertumbuhan ekonomi, semua yang masuk, mau dari Jepang, mau dari Amerika, yang berusaha di sini itu masuk PDB-nya, jadi berkontribusi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan menurut lu nih, dari sekian banyak Jadi pop begitu. culture Jepang, Gimana? dari sekian banyak pop culture yang Jepang, budaya apa sih yang menurut lu kira-kira yang wah ini nggak Indonesia banget nih? Wah, itu gue gak bisa bilang tuh kalau pop culture, karena gue Mampus lu kan, lu diserang lu sama wibu lu habis ini. Coba diulang pertanyaan. Kalau ini gue gak bisa jawab. Ini gue gak bisa jawab nih. Jadi dari sekian banyak kan tadi kan Ada, lu pop culture Jepang kan ada anime, Lagu. ada lagu gitu kan. Segala macam kan termasuk komik ya kan. bahaya juga nih. Cosplayer yang mana kalau lu pakai cosplayer anime Jepang, kalau yang tadi dibilang sama Neto kan kalau yang dari Amerika kan itu dia runcing-runcing gitu kan. Sedangkan kalau lu cosplayer yang dari anime kan dia menonjol bulat gimana gitu kan. Nah, menurut lu dari sekian banyak pop culture-nya Jepang, ada nggak sih yang bukan Indonesia banget nih menurut lu? Wah, itu masalah budaya itu. Kalau kayak gua, kalau kayak contoh, kan Jav termasuk, nah gua aman. Kan Jav kan termasuk budaya Jepang. Di Indonesia nggak usah kita buka tete, ya kan? Lu pakai V-neck aja, Sudah bergairah. udah langsung KPI, ya kan? Nah, lu Salah satunya menurut itu lu, sih mungkin. tapi lu nggak boleh jawab yang itu, karena kan gua. Oh, dia jawab duluan ya. Lo gak boleh nyontek. Jadi teman-teman ibu saya aman. Menurut lu kira-kira? Kak, yang kepikiran selama ini sejauh ini, ya baru itu doang mungkin, yang JAV. Tapi kalau yang bukan Indonesia banget, mungkin yang sampai ini kali ya apa? Itu masalah lifestyle sih menurut gua. Oke, lanjut. Kalau menurut lu nih, misalkan kayak AKB48, idol, AKB48, JKT48. Kan JKT48 pendukungnya apa namanya? Wota. Wota. Kan kalau kita lihat ya, Wota itu kalau dia lagi JKT48 lagi nyanyi kan bawa light stick. Lightstick. Terus, woi, kan tidak terjadi pada saat konser slang dong.
Oh, OSS lebih parah lagi, woi. Bendera. Itu kan, itu kan kalau menurut gua kan sebenarnya salah satu budaya menonton konser yang amat sangat baik. Berbeda mungkin. Baik, Beda. tergantung dari mana. Tapi ada satu sisi di mana yang kalau menurut pandangan orang Indonesia, ya apalagi yang terlalu agama, oh itu kelihatan pahanya nggak pergi. Nah kalau menurut teman-teman dari Wibu gimana? Pertanyaan aman, pertanyaan susah. Kalau gua selalu susah pertanyaan. Sebenarnya sih kalau gue sih mungkin gue agak, kalau tanya gue agak beda sama general Indonesia ya, karena kalau menurut gue kayak orang nih pakaian yang dia pakai, apa yang dia lakukan itu selama tidak mengganggu orang lain, gue gak ada masalah kayak gitu. Jadi menurut gue kayak cara berpakaian atau apa itu bukan hal yang big deal buat gue kayak gitu. Jadi menurut lu budaya-budaya idolnya Jepang yang bajunya seperti itu, it's okay ya? Kalau gue sih selama tidak mengganggu orang as in sense kayak ganggu tuh bukan berarti cuma ganggu. Gue nggak suka lihat dia kayak gitu. Kadang tuh orang Indonesia tuh kadang suka gitu. Wah, gue nggak suka nih lihat dia kayak gitu. Kayak pengen banget ngurusin orang lain. Iya. Nah, mungkin itu tuh kalau gue selama nggak ada efek ke gue itu terserah mereka. Kalau buat gue sih kayak gitu. Mereka mau ngapain juga asal tidak mengganggu gue, bukan urusan gue. Iya itu. Itu sih yang penting. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Gue bukan tipe orang yang kalau ngeliat, wah gue nggak suka nih orang, terus gue datang, lu tuh harusnya pakai ini kayak gitu. Gue bukan tipe orang yang kayak gitu. Gue model yang nggak peduli aja kayak gitu. Nah, gue pindah nih ke si Riki, kan dia kan komposer. Kita masih bahas masalah budaya Jepang dan terutama idol ya. Karena kalau kita lihat saat itu saya JKT48 kan, nanti gue diserang nih sama Wota nih. Emang kalau JKT juga itu Wota juga? Iya. Bukan itu Wota. Bukan Jota. Bukan dong. Bukan. Kecuali JKT58. Oh, angkot. Bukan dong. Ya, masih dibahas. Apa tuh, Pak? JKT. Udah lanjut. Itu gue tahu. Iya, apa warkop ya? Anda Lanjut. jangan memancing-mancing dong. Enggak, saya nggak tahu, Pak. Nanti kita berbahaya ini. Ya. Oh iya, dari jurusan ya? Kan gue juga lupa. Nah, oke, sorry. Jadi kan kita sama-sama tahu ya. Gue rasa sih seluruh Indonesia tahu kalau lagu-lagu JKT48 itu sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya itu merupakan translatean dari lagu-lagu AKB48. Ya. Nah, kalau dari sisi seorang musisi gitu, menurut lu apakah hal tersebut masih bisa kita bilang sebagai suatu karya seni? Karena karya seni kan seharusnya timbul dari kreativitas. Ya. Berbeda harusnya ya. Nah, apakah dengan kita menampilkan penampilan lagu-lagu dari Jepang dan hanya ditranslatekan ke Indonesia, yang mana kalau gue dengar, gue sudah pernah dengar nih lagu Heavy Rotation yang versi Indonesia dan versi Jepang. Menurut gue bedanya cuma hanya di bahasanya doang. Ya. Emang sama kan? Nah iya, makanya apakah itu masih bisa kita sebut sebagai karya seni? Oke. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi ini gue harus bahas soal seni dulu ya. Jadi gini, seni itu ada artinya sebenarnya. Sebenarnya banyak yang mendefinisikan seni itu apa. Banyak yang bilang kayak kemarin gue baca ada Ki Hajar Dewantara dan bla 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 bla, mereka sebut seni itu sebagai keindahan. Keindahan. Oke. Cuman seorang apa ya? Mungkin filsuf atau lebih tepatnya penulis namanya Leo Tolstoy. Ya, Leo Tolstoy. Dia pernah nulis buku judulnya What is Art? Yang menurut gue yang dia mengatakan gini, seni itu adalah apa ya? Ungkapan atau apa ya bahasanya? Kayak sesuatu yang dia keluarkan dari dalam diri dia, dituangkan ke medium tertentu. Ini nggak teori benernya ya, maksudnya ini gue menerjemahkan kurang lebih apa yang menjadi teorinya dia, dituangkan ke dalam bentuk karya atau bentuk sesuatu, misalkan apa, pahatan atau gambar atau suara
atau apalagi tulisan atau tarian atau apapun yang tujuannya itu untuk menyampaikan sesuatu dari si pembuatnya. Sesuatu itu bisa banyak macam, bisa pesan, bisa kayak apa ya, bisa juga dia mau nyampein umpama seperti yang nanti di episode 2 akan kita bawain tuh si Attack on Titan. Seperti kayak apa tadi, si sejarah-sejarah seperti yang diungkapkan di anime tersebut. Makanya nanti nonton ya, nonton ya. Episode 2 itu seru banget. Oke. Nah, intinya mereka diharuskan untuk mengungkapkan sesuatu ke satu medium. Mediumnya bisa apa aja. Nah, kalau gua mediumnya kan otomatis suara karena musik. Nah, kalau ditanya apakah hal-hal yang translatean itu bisa disebut karya seni apa enggak? Kalau menurut gua, it's still karya seni. Itu masih sebuah lagu yang ditulis oleh seseorang yang mungkin nggak ditulis sama si siapa namanya, JKT-nya atau si AKB-nya. Pasti mereka punya songwriter-nya masing-masing. Cuman gini, songwriter-nya ini pasti mikirin kira-kira apa sih yang biasanya diomongin sama, kalau kayak idol kan lebih kayak ke ini ya, ke cewek-cewek muda gitu ya. Betul. Ke apa namanya, JK itu anak-anak SMA. Josie Kosei. Ya itulah. Oh itu emang ada singkatannya? Josie Kosei. Oh, gue kirain tuh JKT itu singkatan dari. Oh enggak. Ini beda lagi. Beda. Oh, bukan Jakarta. Enggak, bukan. Itu Jakarta bener. Itu betul. Apa sih? Ternyata memang bukan hanya sekedar Jakarta aja gitu, Bos. Oh. Gue juga baru tahu, sumpah. JK. Nah, kira-kira yang diomongin sama si JK ini apa sih? Ya cinta lah, ya hubungan asmara lah, bla bla bla. Nah, akhirnya permasalahannya adalah si pesannya ini nanti nyampe apa enggak. Nah, kayak gitu. Oke, sih berarti dia sebenarnya tetap aja ya, selama dia tidak mengganti siapa penciptanya ya, penciptanya ya. Berarti tetap itu hanya tetap karya seni, cuman hanya dibawakan oleh orang yang berbeda aja. Itu kita bilangnya apa ya? Lokalisasi. Sama kayak game lokalisasi. Cover ya, sama kayak misalkan di lagu istilahnya di cover gitu. Iya. Oke. Cuman kalau cover kan istilahnya kayak kita non official. Iya. Ya. Cuman kalau kayak JKT sama AKB Iya, itu kan official. mereka satu perusahaan, manajemen. satu manajemen kayak gitu. Oke nih, ini last aja nih. Kita mau jawab the last aja nih. Pertanyaan terakhir, jawab simple tapi gue mau penjelasan ya. Gimana simple tapi gue mau penjelasan. Ya, lu tetap mau ada penjelasan, jangan lu jawab iya doang, karena kalau iya doang saya kerjanya tambah banyak, Pak. Oke. Ya kan? Jadi menurut lu nih, anime ini realistis gak di kehidupan kita? Siapa dulu nih? Ya dulu, dari Edo dulu deh. Oke. Anime ini realistis apa enggak? Nah, kalau lu bilang tidak, ditampol lu sama. Gini. Anime berarti kita ngomong film ya. Iya. Iya. Film Anime contoh yang udah gue nonton selama ini adalah Tamiya, Keras Naruto, Gear segala macam, Naruto, Naruto, dan baru-baru ini juga Boruto Boruto. enggak. Attack on Titan itu harus gue bilang ada sisi positif dan sisi negatif. Kok positif? Sisi realistis dan sisi Tidak tidak realistis. realistis. Tapi kan pertanyaannya adalah, lah kalau 50-50 gimana? Nggak bisa, kita harus lihat dulu nih, lu motivasi nonton itu gimana? Kayak contoh gua, nonton Attack on Titan, pengen lihat nih hal ekonominya, atau katakan hal politiknya deh, hal politik dan ekonomi. Oh, menurut gua realistis, artinya secara itu ya. Secara teori yang lu pelajari. Nah, itu ada, Ya, itu ada. terus dan memang itu kenyataannya ada. Contoh kayak di Attack on Titan kan. Nonton makanya ya, nonton ya. Bahas kelangkaan, bahas konflik antar divisi segala macam, antar polisi militer yang pengen kedaulatan wilayah tetap terjaga gitu. Dan sisi tidak realistisnya menurut gue pun juga ada, sisi monster. Iya, benar. Dan mungkin tujuan orang bernegara itu untuk hancurin monster doang. Sama begitu pun hal dengan Tamiya gitu.
ada orang yang bisa diambil lah. Ada si Go itu kan ambisius banget kan. Iya. Dia mau menang. Itu realistis loh. Ada orang Dan seperti yang itu. amat sangat realistis dari Let's Go itu adalah Tamiya punya roda yang 4. Punya 4 Iya. roda. Jalannya pakai Itu kalau diterakin makin kencang, Pak. Itu Iya, ya. kalau diterakin ilmu dia. Nah, sekarang pertanyaan gua, si Go itu dia Tamiya-nya udah dikilik belum dinamonya? Kurang tekanan ke bawah. Itu Mainnya kiri ikan dia mah. Pakai tembaganya tembaga apa? itu kayak orang Cikupa yang Penawaran Cikupa. Dan kalau misalkan tadi Let's Go pun juga begitu, ambisius itu karakter ambisius tuh ada di dunia realistis. Iya. Tapi yang nggak realistis adalah mana ada mainan diteriakin terbang. belum ada. Mungkin Belum. gua nggak tahu ya, mungkin dia ada punya telepati, mungkin dia ada chipnya segala macam, tapi dan lomba dari sini ke atas gunung pakai sepatu roda. Tapi kan Anda tidak tahu Nggak keras betisnya. pada saat dia teriak mungkin aja dia lagi ngangkat itu jalan. Iya. Bisa. Gitu. Nah, tapi Erling kalau ngomong yang realistis ya itu Masih ada sisi masih ada realistis. sisi dan mungkin nggak percaya, nggak usah ngomong anime, semua film juga pasti ada sisi realistis dari Iya, namanya juga film. Iya, Nah, karena menurut gue gini, kalau suatu film dibuat serealistis mungkin Nggak akan berjuta-juta itu anggarannya pasti. Apa itu namanya bukan film, Bang. Film, Pak. Enggak, maksudnya kalau misalnya Anda tadi itu dokumentari namanya. kalau Attack on Titan nih, misalkan dibuat kayak ada pemerintah yang lain, konflik kebijakan yang lain untuk menangani invasi, itu kan semakin rumit, pasti kan anggarannya butuh semakin besar dong. Iya, Nah, betul. menurut gua nggak ada lah. Itu justru menurut gua seni lah, seni yang tidak realistis itu menurut gua sih seni sih. Tapi ya jangan kita terapin kehidupan kita juga. Nggak mungkin kan kalau kita orang lagi kesal kita terus nunduk akan kubunuh kau. Nggak realistis banget. Jangan ditiru itu Jangan sebagai ditiru ya. ini aja. Ntar kesel sendiri langsung nunduk, wah, tebas palanya. Matanya hitam kan, akan kubunuh Matanya kau. berubah langsung ya. Kalau lu, Bang Iki, gimana? Oke. Lu Kalau simpel aja simpel. Kalau gua kan nggak jauh-jauh ya dari seni ya. Hmm. Jadi sebenarnya gua mau ngerangkum apa yang tadi diomongin Edo. Ada yang realistis, ada yang nggak realistis. Itu kenapa bisa begitu? Karena gini, balik lagi kayak tadi, seni itu kan sesuatu yang diungkapkan sama si pembuatnya. Yang artinya yang sesuatu yang mau diungkapkan itu pasti realistis. Contoh kayak misalkan dia mau ngungkapin bahwa kayak aku cinta kamu, contoh gitu ya. Itu kan perasaan nyata. Betul dong. Betul. Cuman kenapa kayak sampai ada lirik kayak 1000 lautanku seberangi, sekian juta gunung aku daki, itu kan nggak realistis banget. Itu lagu rohani kan? Nggak tahu saya. Nah, Nah, Jangan kasih gitu dah. itu kan hal-hal yang nggak realistis. Itu kita bilangnya namanya apa ya? Didramatisir supaya apa? Supaya menarik, supaya Nah, itu. orang yang melihat tuh nggak bosan. Namanya juga seni. Sekarang seni itu digunakan sebagai sarana hiburan. Jadi iya. kalau kita belajar nanti sejarah yang nanti akan dibahas di episode-episode selanjutnya, lihat ya. Nah, itu apa namanya? Jadi lupa. Udah kelar. Jadi Kalau ini ambisius go ini. Go ini. Dalam enggak, mempropaganda. gua sibuk promosi Udah, dari cepat, tadi. cepat, Nah, cepat. jadi kan gue jadi lupa. Nah, Intinya jadi kayak sesuatu yang gak realistis itu sebenarnya adalah dramatisirnya, bumbunya, spice-nya supaya iya. menarik. Nah, oh ya tadi ngomongin sejarah, awalnya seni itu nggak buat hiburan. Awalnya seni itu buat penyembahan kepada dewa-dewa Iya, masing-masing. bener. Nanti ya kita bahas ya nanti. Nah, pengetahuan dah. buat sekarang seni itu mostly buat hiburan. Jadi kenapa dibuat ada bagian realistis dan tidak realistis? Ya itu untuk itu tadi. Realistisnya adalah gue mau nyampein satu pesan Pesan. ini. Nah, apapun itu ya, tiap karya beda pasti. Nah, sisi tidak realistisnya adalah spice buat supaya lu Menarik, nonton. menarik. Wih, ini seru buat lu supaya lu bisa nonton kayak semalaman. Kayak gua nonton di Zero waktu itu lagi mau ngerjain skripsi sampai nggak jadi. Nonton tuh sampai habis. Ya. Gitu. Rusak berarti hidupnya lebih parah merusak ya anime itu. Jadi waktu itu kayak gua satu-satunya hari libur tuh, Pak. Masih waktu itu gua Udah, sambil kita kerja. itu kan cerita lagi tuh. Nanti kita bakalan Nanti ya. kita di episode berikutnya. Oke, Kalau sip. dari Bang Wiki nih, Widi. Widi. Nah, ganti mulu nama. Wikipedia. Bakalan susah nih. Dari Iya. jauh dia jawab ya kan susah. Tinggal ampas ya biasanya gitu kalau terakhir. Jadi kan
umpamanya mau bikin se-fiksi mungkin pun, Iya. pasti pembuatnya hidup di dunia nyata. Betul. Jadi Ya, betul. hal-hal yang di dunia nyata itu pasti akan bleeding, maksudnya bocor ke iyanya dia. Kayak banyak kita nonton film fiksi, tapi terus abis itu ada hal yang relatable banget. Nyambung. Wah itu banget tuh kayak gitu. Itu kan karena sebenarnya pembuatnya itu bisa secara sadar dia masukkan, bisa secara dia tidak sadar. Contohnya dia mengalami hal itu terus dia masukin aja gitu secara tidak sadar, sehingga pasti ada sisi nyatanya itu dari situ sebenarnya, dari mulai dari sisi ketidaksengajaan juga bisa, karena fiksi apapun Yang bikin tetap manusia. yang bikin itu tetap hidup di dunia nyata. Iya. Kayak gitu. Setuju. Walaupun kadang kenapa dia bikin fiksi banget, karena dia pakai itu untuk pelarian sebenarnya. Ya, itu juga bisa. Oh, pelarian Salah dan satu. penjualan juga ya. Kalau semakin tidak realistis tuh biasanya semakin seru. Kayak misalnya action, tidak realistis, wah gila ini keren banget actionnya. Ya itu kayak Action bohong. iya action Karena bohong. Loncat dari gedung. Nah, dari gedung, Karena tentang semakin luar tadi, api, semakin iya kan? banyak spice. Semakin banyak space Berarti semakin enak. semakin tidak masuk akal itu semakin tertarik ya. Tapi jangan Iya. sampai kayak sinetron Indonesia juga. Oh tidak, kamu jangan bawa istilah ke Indonesia. Saya sini pendukungnya. Berarti sama Iya. seperti Azab itu paling realistis. Masuk ini ya. Iya. Ini semen. Yang udah dibuat. iya Masuk. sama dengan terima. Oh salah. Sudah. Oke, jadi Udah. untuk episode kali ini sebelum kita lebih ke dark jokes lebih baik kita Daripada sudahi. dirusak ya kan. Jadi untuk episode 1, ini episode 1. Jadi buat teman-teman nanti setelah ini kita akan bahas hal yang lebih seru, yaitu Shingeki no Kyojin. Ya, Ditunggu jadi aja di episode yang Tunggu kedua. aja episode berikutnya. yang kedua, dan buat teman-teman yang baru dengerin kita, Thank you so much. terima Thank you kasih banget. banyak. Yang udah nonton kita juga di YouTube, terima kasih banyak. Jangan lupa. Di like, comment, dan subscribe. Dan untuk penutupan saya akan kasih tebak-tebakan. Iya. Buah-buah apa yang kulitnya kuning di dalamnya pisang? Jawab Boleh sendiri. dijawab di bawah. Bye. Bye. Pusing-pusing.